Nampaknya aspek psikologis kembali menahan laju kenaikan emas untuk sementara waktu, tapi kurang lebih yang paling mendera untuk kemungkinan potensi penurunan tadi malam, yaitu kurang lebih dengan profit taking yang terjadi. Karena kalau Anda lihat di Wall Street seperti Dow Jones ataupun S&P justru cenderung mengalami kenaikan. Demikian pula dengan mata uang lain versus US dollar. So, kalau kita kategorikan penguatan di mata uang US dollar nampaknya menguat tapi tidak terlampau bombastis. Jadi kemungkinan penjelasan tersebut tidak bisa dijadikan alasan kenapa gold cenderung turun. Saya lebih melihat perspektifnya adalah profit taking. Karena kalau Anda lihat dari preview sebelumnya, 1 atau 2 pekan terakhir justru emas cenderung mengalami kenaikan yang sangat fantastis dan belum sama sekali disertai dengan penurunan ataupun koreksi, sehingga kemungkinan potensi ini yang akan kita lirik untuk saat ini. Tapi saya setuju kalau intraday untuk kali ini bisa saja masih akan terganggu dengan aspek penurunan. Tapi perhatikan areal support psikologis yang sebelumnya sempat menjadi acuan kita, 1695 ataupun 1697, bahkan areal 1705 seperti yang tertera sampai saat ini di areal low, dan juga areal rekomendasi kami untuk melakukan buy on dip. So, strategi medium term saya tetap berkomitmen untuk melakukan buy on dip di setiap areal-areal psikologis, dan kemungkinan kita akan mencoba untuk melihat outlooknya dari faktor fundamental. Beberapa aspek fundamental pertama yang sangat-sangat kuat adalah pernyataan Powell menjamin bahwa kebijakan monetary easing masih akan dilakukan sampai setidaknya keadaan ekonomi pulih, dan bahkan kemungkinannya adalah outlooknya dari wabah virus corona. Dan ingat bahwa di AS masih belum tertangani dengan fantastis, meskipun berlomba-lomba banyak perusahaan untuk menargetkan vaksin selesai dalam kurun waktu 2020. Lalu yang kedua adalah kebijakan low rates atau suku bunga rendah. Bahkan jika tendensi mengarah kepada negative rates, tentunya ini masih menjadi sinyal menunjuk cukup positif untuk gold medium term ataupun long term. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah seru, tentunya aspek memanasnya geopolitik antara AS dan China. Apalagi dengan konflik yang terjadi di Hong Kong, protes yang terjadi justru disoroti oleh AS, dan Trump melakukan ancaman kepada China. Trump mengatakan akan memberlakukan sanksi, dan itu akan diumumkan di akhir pekan ini jika saja pemerintah China melegalkan atau mengesahkan undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong. Sangat seru, bukan? So, inilah yang akan menjadi sorotan kita untuk kali ini dalam 1 pekan terakhir. Tapi kurang lebih, areal yang sangat fantastis ini jangan sampai Anda lewatkan. Technical View, 27 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 27 Mei 2020 per jam 11:42 waktu Indonesia bagian Barat. High 1715.80 dan low 1705.00. Sementara running price kini mendekati area low kembali, artinya beberapa saat yang lalu terjadi break low di 1705 dan kali ini running price berada 1705.70. Oke, so kemarin ternyata terjadi menggelincir ya. Sangat-sangat deras, sangat cepat. Anda bisa lihat di sini areal terendah yang tercatat adalah 1708.80. Padahal waktu kita mencoba untuk mengulas, running price berada di kisaran 1732 dan bahkan sempat spike terlebih dulu sampai 1735. Namun sayangnya sampai pertengahan malam 1735 tidak bergeming, cenderung kembali tertekan dan perlahan tapi pasti justru menembus areal support yang kita inginkan di 1721. Meskipun beberapa kali saya lihat sempat terjadi rebound di area 1721 hingga 1727 ataupun 1728, sekitar 7 poin. So, kemarin kalau Anda melihat dari outlook gold yang sempat saya share di sore hari, saya sempat mengatakan ada alternatif untuk melakukan buy on dip di kisaran 1720 ataupun 1721. Dan untuk TP-nya Anda bisa sesuaikan. Kalau misalkan kita lihat dari potensi candlestick-nya, ini seharusnya akan terjadi penurunan, tapi kembali lagi areal 23.6% ada 1705.00 seperti halnya yang tercatat di area low kali ini 1705.00. Lalu kemudian areal biru lagi-lagi kembali menjadi catatan atau fokus perhatian kita. Ini adalah areal yang sebelumnya menjadi areal resisten psikologis. Ini menjadi area support psikologis tentunya. Kalau kita lihat ini di sini beberapa kali terjadi dia cenderung tersentak ataupun tertahan, lalu kemudian akhirnya naik. Ya, lalu beberapa waktu lalu juga ini sempat tersentak, lalu kemudian turun lagi, lalu kemudian dia di area yang sama, sampai akhirnya dia rebound ataupun rally menembus area segitiga. So, kali ini, kalaupun ini ternyata turun, kita akan mengawasi areal ini. Mungkin saja ini akan
bertahan terlebih dulu sebelum terjadinya ambrol lanjutan. Tapi kalau kita lihat outlook-nya, sebetulnya apa yang mengakibatkan dari penurunan ini adalah profit taking yang dilakukan kurang lebih dengan adanya aspek psikologis, dan juga Anda bisa lihat Dow Jones ataupun Wall Street yang cenderung relatif menguat, maka kemungkinan potensi dari safe haven gold cenderung diabaikan terlebih dahulu. Mereka profit taking, lalu kemudian dia mengalihkan asetnya ke bentuk aset lain seperti risk aset, yaitu indeks saham. So far yang saya cek secara fundamental tidak ada yang terlampau bombastis ataupun fantastis yang akan menekan gold lebih dalam ataupun mengakibatkan tren berubah terhadap gold. Ingat bahwa pakai stimulus kebijakan pelonggaran moneter dan juga low rates atau bahkan nantinya kalau negative rates itu adalah sebagai pondasi yang cukup baik. Saya rasa investor pun akan mengambil langkah yang cukup persuasif ataupun lebih kepada persiapan untuk rally selanjutnya. So ini adalah penurunan yang cukup wajar atau yang masih dikategorikan wajar, sampai nanti beberapa waktu ke depan kemungkinan dia akan menunggu fresh clue tentang kebijakan-kebijakan moneter. So kita masih dalam fase kebijakan pelonggaran moneter, sehingga kemungkinan fase ini masih layak untuk Anda pertimbangkan untuk safe haven gold. Di grafik keempat, kalau kita lihat kemarin perhitungan yang kemarin saya lakukan kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini patokannya, tail yang ini tidak saya anggap, maka kita asumsikan ini sudah tembus sebetulnya. Lalu kita lihat di sini triangle sebelumnya yang sempat menjadi area support atau resisten, ini menjadi area support di area 1702. So ini bisa saja kita pergunakan sebagai area support selanjutnya, atau kalau Anda menginginkan ini tail yang di area ini digunakan, maka kita bisa melihat dia sedang menyentuh area support kita. So ini falling wedge masih tetap terbentuk, dan lalu yang harus direvisi adalah kemarin kita memperhitungkan 1, 2, 3, 4, 5 sehingga kita memperkirakan atau sempat memperkirakan inilah yang ke-6. Sementara Anda bisa lihat di sini ternyata terjadi penurunan. Kalau ini terjadi lagi, maka potensinya yang kedua yang menurut saya adalah buy on dip. Kita tidak jadi untuk melakukan buy on breakout karena ternyata gagal. Maka kemungkinan potensinya yang harus kita rubah lagi adalah mindset untuk perhitungannya. Ternyata kalau misalkan kita asumsikan wave yang ini dengan wave ini adalah equal, maka kemungkinan saya satukan menjadi wave keempat. Jadi kurang lebih perhitungannya menjadi seperti ini. Wave 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah wave kelima, sehingga kita menantikan wave ke-6 yang mungkin saja bisa terjadi pantulan atau rebound kurang lebih sampai area resisten berikutnya di 1721. Tapi dengan areal biru yang siap menghadang kurang lebih di area 1717 ataupun 1719, saya rasa cukup untuk hari ini areal tersebut yang akan menjadi penentu untuk kategori selanjutnya. So areal buy on dip kita sudah muncul, kurang lebih saja untuk hari ini sesuai apa yang sempat saya share. Kita akan melihat potensinya ini gagal atau tidaknya, dan saya rasa masih cukup layak untuk melakukan buy on dip untuk kali ini, berhubung kemarin penurunan sudah cukup besar, cukup drastis dengan range yang cukup besar pula, 1735 sampai 1708 sekitar 27 poin. Buy on dip untuk kali ini silakan lakukan di area 1706.40 ataupun 1707.60 ataupun 1705. Sebetulnya ini adalah area support psikologis, atau Anda bisa menunggu di area support kedua berikutnya di area 1695. So jika 1706 ataupun 1705, maka silakan TP target pertama Anda di 1712 ataupun 1711, lalu kemudian TP kedua adalah di kisaran 1719.50 ataupun 1718. Stop loss kurang lebih untuk kali ini saya asumsi di area 1698.00. Lagi-lagi meskipun demikian untuk kategori short term-nya medium term, saya lebih menyarankan tetap melakukan averaging di areal-areal psikologis ataupun areal ekstrim. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.